Kalian udah pernah dengar belum peristiwa Malari? Kalau kalian belum pernah dengar, gue kasih tahu nih guys. Jadi guys, banyak dari kalian yang nonton video gue itu belum subscribe guys. Jadi pastikan buat kalian semua subscribe dulu ya guys. Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih guys. Peristiwa Malari, Malapetaka 15 Januari yang terjadi pada tahun 1974 adalah salah satu peristiwa penting dan kontroversial dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 15 Januari 1974 di Jakarta dan melibatkan demonstrasi mahasiswa yang berujung pada kerusuhan besar. Berikut adalah kisah lengkap mengenai peristiwa tersebut. 1. Konteks politik dan ekonomi. Pada awal 1970-an, Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi dengan bantuan modal asing dan investasi. Namun, kebijakan ini juga memicu ketidakpuasan di kalangan mahasiswa dan intelektual yang khawatir terhadap ketergantungan ekonomi asing dan ketidakadilan sosial yang semakin melebar. 2. Kunjungan Perdana Menteri Jepang. Kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakui Tanaka, ke Indonesia pada Januari 1974 menjadi pemicu langsung peristiwa ini. Jepang adalah salah satu investor terbesar di Indonesia, dan mahasiswa melihat kunjungan ini sebagai simbol dominasi ekonomi asing di Indonesia. Pada 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta turun ke jalan untuk memprotes kunjungan Tanaka dan kebijakan ekonomi pemerintah. Mereka menuntut kemandirian ekonomi dan keadilan sosial. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan ketika terjadi bentrokan dengan aparat keamanan. Situasi semakin kacau dengan aksi pembakaran, penjarahan, dan perusakan terhadap properti, termasuk kendaraan dan bangunan milik perusahaan asing. Kerusuhan ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka, serta kerugian material yang sangat besar. Laporan resmi menyebutkan bahwa setidaknya 11 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Selain itu, ratusan kendaraan dan bangunan rusak atau hancur. Pemerintah merespon dengan tindakan keras. Banyak aktivis mahasiswa ditangkap dan ditahan. Jenderal Sumitro, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib yang bertanggung jawab atas keamanan Jakarta juga diberhentikan dari jabatannya. Setelah peristiwa ini, pemerintahan Orde Baru semakin membatasi kebebasan berpendapat dan berkumpul. Organisasi-organisasi mahasiswa diawasi ketat dan tindakan represif terhadap gerakan protes semakin meningkat. Inilah yang menjadi cikal bakal pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia. 1. Ketegangan sosial dan politik. Peristiwa Malari mencerminkan ketegangan sosial dan politik yang mengemuka akibat kebijakan pembangunan yang tidak merata. Mahasiswa sebagai kelompok yang kritis terhadap pemerintah merasa terpanggil untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. 2. Peran media. Media massa pada masa itu juga berperan penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Namun, setelah peristiwa Malari, pemerintah memberlakukan sensor yang lebih ketat terhadap media. 3. Warisan Malari. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia. Meskipun mengalami penindasan, semangat kritis dan perlawanan terhadap ketidakadilan terus menjadi bagian dari perjuangan mahasiswa dan masyarakat sipil di Indonesia. Peristiwa Malari merupakan refleksi dari dinamika kompleks antara pembangunan ekonomi, politik, kekuasaan, dan aspirasi rakyat dalam sejarah Indonesia. Peristiwa Malari, Malapetaka 15 Januari, menyimpan berbagai fakta kontroversial yang memicu perdebatan hingga kini. Adapun faktanya sebagai berikut. 1. Keterlibatan intelijen dan pihak militer. Ada dugaan bahwa beberapa fraksi dalam militer dan intelijen memiliki kepentingan dalam memprovokasi
atau membiarkan kerusuhan terjadi untuk mencapai tujuan politik tertentu. Misalnya, terdapat spekulasi bahwa faksi militer yang tidak puas dengan Panglima Kopkamtib, Jenderal Sumitro, sengaja membiarkan kerusuhan meluas untuk mendiskreditkannya. 2. Motivasi demonstrasi. Demonstrasi mahasiswa diklaim sebagai protes terhadap dominasi ekonomi asing, terutama Jepang. Beberapa pihak berpendapat bahwa ada agenda politik yang lebih besar di baliknya, termasuk ketidakpuasan terhadap pemerintah Soeharto secara keseluruhan. 3. Jumlah korban. Ada ketidaksesuaian dalam laporan jumlah korban jiwa dan luka-luka. Sumber resmi menyebutkan 11 orang tewas, tetapi beberapa laporan independen menyebutkan jumlah yang lebih tinggi, menunjukkan kemungkinan adanya usaha untuk menutupi skala sebenarnya dari kekerasan yang terjadi. 4. Peran media. Setelah peristiwa Malari, pemerintah memberlakukan sensor ketat terhadap media. Beberapa jurnalis dan media yang melaporkan kejadian tersebut secara kritis mengalami tekanan dan pemberedelan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan pers dan transparansi informasi pada masa itu. 5. Penanganan demonstrasi. Tindakan keras aparat keamanan terhadap demonstran memicu kritik luas. Ada laporan mengenai pembangunan kekuatan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan terhadap aktivis mahasiswa yang menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia. 6. Dinamika internal pemerintah. Peristiwa Malari menyikap adanya perpecahan dalam tubuh pemerintahan dan militer. Pemecatan Jenderal Sumitro menandakan adanya persaingan dan ketidakstabilan di kalangan elit militer dan politik yang berdampak pada stabilitas nasional. 7. Penyelesaian pasca kerusuhan. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan yang lebih represif setelah peristiwa Malari, termasuk pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul. Hal ini menimbulkan kritik bahwa pemerintah menggunakan peristiwa ini sebagai alasan untuk memperkuat kontrol otoriter. 8. Isu ekonomi dan kesejahteraan. Peristiwa Malari juga memunculkan perdebatan tentang kebijakan ekonomi Orde Baru yang dianggap terlalu pro-asing dan kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Meskipun investasi asing dianggap penting untuk pembangunan, distribusi keuntungan yang tidak merata menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat luas. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa peristiwa Malari bukan hanya sekedar kerusuhan mahasiswa, tetapi juga mencerminkan kompleksitas politik, ekonomi, dan sosial pada masa itu. Perdebatan mengenai penyebab, penanganan, dan dampak dari peristiwa ini terus berlanjut, menunjukkan pentingnya refleksi kritis terhadap sejarah Indonesia. Terima kasih guys buat kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Jikalau kalian merasa konten ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan komen juga jikalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian bahas. Sampai jumpa untuk konten-konten selanjutnya. Bye bye guys.